Sahabat, untuk meningkatkan hasil produksi padi kita ini sangat bergantung pada perkembangan di masa vegetatif atau masa pertumbuhannya sahabat. Pada masa vegetatif inilah jumlah anakan dan hijau daun sangat mempengaruhi faktor hasil produksi padi kita nantinya. Bertambahnya jumlah anakan juga sangat berpengaruh pada zat hijau daun atau klorofil untuk membantu meningkatkan proses fotosintesis tanaman padi kita. Kadar zat hijau daun atau klorofil dapat meningkat apabila asupan unsur hara makro N atau nitrogen dan K atau kalium tercukupi ya sahabat. Dan ada fakta yang menarik nih, micin ternyata mengandung senyawa C, N, O, H, K, dan Na yang hampir sama kandungannya seperti pupuk cair yang sering kita gunakan loh. Senyawa ini merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Kandungan N dan K dapat memacu pertumbuhan batang dan daun. Selain itu juga dapat memacu pembentukan protein dan lemak yang dibutuhkan tanaman padi pada masa vegetatif. Senyawa ini juga membantu meningkatkan klorofil pada daun tanaman padi kita. Menurut penelitian sederhanaku, tanaman padi yang rutin disemprot dengan micin setiap minggunya pada masa vegetatif memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman padi yang disemprot menggunakan bahan kimia. Unsur natrium atau Na pada micin mampu mencegah terjadinya resistensi air dan mencegah tanaman padi kekurangan air terutama saat musim kemarau seperti saat ini. Hal ini disebabkan micin mampu mengoptimalkan kerja tanaman dalam penyerapan air. Lalu, cara menggunakan micin untuk tanaman padi kita ini gimana sih? Simak terus penjelasannya agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Aplikasi larutan micin sebagai nutrisi pada tanaman padi dapat mempengaruhi proses awal munculnya bunga pada tanaman padi kita ya sahabat. Unsur Na pada tanaman padi juga dapat memacu pembungaan pada masa vegetatif. Tapi perlu diingat, pemberian micin pada tanaman padi yang sedang berbunga atau mublak kalau orang Jawa bilang sangat tidak dianjurkan ya sahabat. Karena apa? Karena dapat menghambat pertumbuhan malai padi kita nantinya. Nah, pemberian micin untuk tanaman padi harus tepat dosis dan sasaran ya sahabat. Dosis micin yang baik digunakan pada tanaman padi adalah 5 gram per liter air atau 2 sendok makan per tangki 16 liter. Dan aplikasinya saat padi berumur 2 minggu setelah pindah tanam ya sahabat. Pengaplikasiannya dengan cara disemprot pada daun tanaman padi pada jam 7-9 pagi. Pemberian pupuk cair dari micin ini harus dilakukan seminggu sekali sampai fase awal berbunga atau padi bunting. Dan fakta menarik lainnya mengenai micin ini, ternyata pemberian micin untuk tanaman padi dapat meningkatkan pertumbuhan akar sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara dan air yang terdapat jauh ke dalam tanah ya sahabat. Hal ini juga dapat menghindari dan mencegah terjadinya penyakit kerdil pada tanaman padi kita. Pemberian micin untuk tanaman padi juga dapat berfungsi sebagai pestisida sistemik bagi hama tikus loh sahabat. Menurut penelitian yang saya baca dari berbagai sumber, sel-sel darah putih pada tikus yang diberi makan berupa tanaman padi yang telah disemprot micin akan berubah menjadi sel kanker yang ganas, bahkan sampai menyebabkan cacat atau bahkan kematian bagi hewan tersebut. Tapi, jangan menggunakan micin sebagai pupuk secara berlebihan ya sahabat. Karena apa? Karena penggunaan micin yang berlebihan juga dapat menyebabkan salinitas pada tanah karena bahan dari micin adalah garam. Nah, itu tadi ya informasi yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan salam sukses petani Indonesia.